Bisa mengatakan sekarang bahwa tanpa Sang Buddha, saya tidak menjadi seorang Kristiani yang mendalam. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Namo Buddhaya, Shalom, Om Shanti. Saya di Nabiri ini baru 3 tahun, tetapi juga banyak mondar-mandir Jakarta di sini. Jadi di sini kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, di Jakarta sebulan, 2 bulan, 3 bulan, traveling banyak. Tapi saya senang sekali ketika di sini saya cari-cari di Google mana wiharanya, saya ketemu di sini. Dan saya boleh ketika Waisak kemarin datang bersama-sama. Setiap kali saya pergi ke kota yang lain, kalau ada kesempatan saya mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Karena perasaan saya ini, saya seperti setiap kali pulang ke rumah. Jadi ketika saya masuk di sini, saya juga merasa ini rumah saya. Ketika melihat Sang Buddha di depan, itu mengingatkan itu juga adalah hakikat saya. Jadi terima kasih karena tadi masih sempat sekitar 30 menit saya duduk di dalam. Terima kasih. Baik, jadi saya di sini bekerja membantu di pendidikan, tetapi saya juga aktif untuk memberi retreat meditasi untuk masyarakat umum. Kalau di Jawa Tengah, di Muntilan, kami sering bersama dengan Bante Panyavaru menggunakan wihara, ya, di Mentut, ya. Kalau di beberapa tempat-tempat lain kami mencari tempat yang sesuai. Dan saya mendapatkan banyak inspirasi dan kekuatan yang saya timba dari Sang Buddha. Dan saya bisa mengatakan sekarang bahwa tanpa Sang Buddha, saya tidak menjadi seorang Kristiani yang mendalam. Itu perkenalan saya untuk awal. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, barangkali saya akan berbicara dari pengalaman, bukan dari konsep, doktrin, atau ajaran tertentu, tapi dari pengalaman. Karena sebenarnya banyak hal di dalam diri kita itu bisa selesai dengan sendirinya kalau kita memahami faktanya. Kita memahami faktanya, maka kita perlu memahami lebih dalam apa sih sebenarnya luka batin ini, tanpa terlalu banyak menggunakan konsep, gagasan, ide, interpretasi termasuk dari agama Kristiani, termasuk agama Katolik. Saya akan bercerita dari pengalaman saya sendiri. Saya punya luka batin di masa kecil. Saya kira setiap orang punya luka batin. Penelitian membuktikan itu. Dan amat jarang orang bisa lepas dari masa kecil, memasuki kehidupan dewasa bebas dari luka batin di masa kecil. Kebanyakan orang membawa luka batin di masa kecil ini sampai usia dewasa, bahkan ketika kematian tiba. Dan itu terus dibawa berulang-ulang di dalam
reinkarnasi yang satu dalam kehidupan yang satu, kehidupan berikutnya. Dan ini bisa dibuktikan. Kami di dalam retreat membantu setiap orang, para retreatan, dengan teknik kalibrasi untuk menolong setiap orang itu berada di mana. Pada level kesadaran, misalnya katakan dari 1 sampai 1000, 1000 itu Sang Buddha itu 1000. Oke? Jadi puncak kesadaran yang bisa dialami oleh manusia. Kristus itu 1000. Nah, kalian setiap orang ada di mana sekarang? Itu bisa dibuktikan. Ya, lewat metode kalibrasi. Nah, termasuk kalau Anda punya luka batin tertentu yang Anda bawa, itu bisa dibuktikan. Anda punya luka batin apa? Dan berapa lama Anda membawa luka batin ini? Entah dalam kehidupan saat ini atau kehidupan sebelumnya. Bisa dibuktikan itu semua. Jadi begini, setiap orang dan segala peristiwa yang berkaitan dengan orang itu selama dia hidup di muka bumi meninggalkan jejak pada kesadaran alam semesta. Dan itu bisa didownload kapan saja oleh orang yang memiliki integritas, dan tentu saja kalau alam semesta membolehkan. Oke, jadi seperti kalau Bapak Ibu mencari nama saya di Google, J. Sudrijanta di Google, apa saja yang saya tulis, Bapak Ibu bisa ketemukan. Apa saja yang orang lain tulis tentang saya, Bapak Ibu bisa temukan, bukan? Dan meskipun saya meninggal, tetap ada di situ. Ya, nah, kehidupan kita dan segala peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan kita itu terekam di kesadaran alam semesta. Nah, sekarang kembali pada energi, bidang energi yang kita sebut luka batin ini. Setiap orang itu memiliki ini, dan tidak banyak orang yang menyelesaikan secara tuntas. Ya, nah ini pertanyaan mengapa begitu, ini lain masalah. Oke, nah sekarang saya akan bercerita dari pengalaman saya. Saya dilahirkan dari keluarga besar. Saya anak nomor 8 dari 10 bersaudara. Laki-laki 7, perempuan hanya 3. Saya masih punya adik 2. Jadi saya anak nomor 8. Ayah saya itu pensiun dari penilik sekolah zaman dulu. Dia guru, dan sebagai guru zaman itu memang kerasnya minta ampun. Nah, orang-orang yang usia saya barangkali di atas 50-60, kebanyakan barangkali punya orang tua yang sangat keras di zaman itu, ya, keras sekali. Maka setiap anak itu punya trauma. Dan saya di usia dewasa, saya menemukan akar luka batin yang saya bawa adalah fear, rasa takut. Karena didikan ayah yang sangat keras. Ya. Saat itu salah satu trauma yang membuat saya terkunci dalam bertumbuh sebagai seorang pribadi adalah ketika kelas 2 SD kalau tidak keliru, saya itu setiap kali kami diantar oleh ayah dengan Vespa ke sekolah sambil dia lanjut ke kantor. Tapi saat itu, pagi itu saya tidak mau turun dari Vespa, nggak tahu. Saya itu pengennya ngelendot gitu. Nah, ayah saya turun, lalu mengambil carang, lalu disabetin ke kaki saya. Saya nangis luar biasa. Dan yang membuat saya sakit hati adalah karena itu dilakukan di depan guru-guru dan teman-teman di sekolah. Itu trauma besar. 3 bulan kemudian ada perlombaan nyanyi. Saya diminta sekolah untuk mewakili sekolah untuk menyanyi di antara sekolah-sekolah di satu kecamatan itu. Nah, saya maju menyanyi salah satu lagu kebangsaan.
Dan ketika saya membuka mulut, saya melihat siapa Yurinya di depan. Ternyata yang di depan adalah ayah saya. Dan apa yang terjadi? Saya tidak bisa membuka mulut dan saya menangis luar biasa. Itu trauma besar. Lalu saya ketika setelah SMA di seminari, lalu masuk di Serikat Yesus, kami punya waktu 2 tahun untuk mengolah hal-hal semacam ini. Ya, saya merasa selesai waktu itu dengan berbagai macam pendekatan. Tetapi saya mau katakan sekarang, seandainya saya dilahirkan sekarang ini dengan ayah saya seperti itu, sebagai anak milenial, barangkali saya sudah akan membunuh ayah saya. Karena saya punya persepsi ayah saya barangkali di zaman ini begitu jahat. Tetapi sekarang saya melihat ayah saya adalah seorang guru spiritual yang luar biasa. Mengapa begitu? Saya ditabiskan tahun 99, dan setelah saya ditabiskan sebagai imam, saya ditugaskan untuk memimpin satu lembaga NGO LSM di Jakarta yang urusannya adalah korban kekerasan, human rights, hak asasi manusia, anak jalanan, buruh, segala macam di Jakarta. Kami memiliki tim 80 lawyer. Barangkali Bapak Ibu mendengar orang seperti Johnson Panjaitan, Tigor Nainggolan, orang-orang hebat di Jakarta itu, lawyer-lawyer hebat itu. Nah, itu adalah anak buah saya. Itu tim kami kerja. Dan luar biasa tantangannya. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah otoritas yang sangat opresif, dan kita bertemu dengan korban dari ketidakadilan. Dan ini luar biasa berat bekerja dengan isu-isu dan orang-orang seperti ini. Maka saya hanya bertahan 4 tahun dan mengakhiri masa 4 tahun kerja itu dengan jiwa yang compang-camping. Saya merasa burn out, artinya energi saya habis. Maka saya memutuskan untuk pergi ke Sri Lanka, belajar tentang spiritualitas, dan di sana saya sangat beruntung bertemu dengan pusat Buddhis yang cukup banyak. Ada para biku dan seterusnya, dan saya belajar, itu pertama kali saya belajar serius tentang Buddha, tetapi bukan sebagai agama, tetapi sebagai jalan spiritual. Dari sana lalu saya belajar Zen di India dengan Jesuit Zen Master. Itu Zen Masternya seorang Jesuit, tetapi dia adalah seorang murid dari Yamada Konroshi di Jepang. Ya, dan dia kembali setelah Yamada Konroshi meninggal, dia kembali ke India untuk membuat center. Oke, dan lalu setelah itu saya kembali ke Indonesia dan saya mengembangkan apa yang saya dapatkan. Nah, jadi saya diutus di tempat di mana ambience ketakutan begitu dalam. 4 tahun. Setelah selesai proses itu, kembali lagi saya diutus ke Aceh ketika perang. Itu berat sekali. Ya, tidak ada orang boleh masuk pada saat darurat militer. Maka saya masuk sebagai jurnalis bawah tanah. Karena jurnalis yang diperbolehkan, saya masih sembunyi, saya kasih. Oke. Itu juga sangat berat. Ya. Lama di Jakarta, lalu saya melihat saya tidak akan bisa mengubah masyarakat kalau aspek kesadaran ini tidak diolah. Lalu 3 tahun lalu saya dikirim ke sini, dan kita tahu di sini juga situasinya tidak mudah. Ada banyak kekerasan, ada banyak persoalan, dan ada banyak kecemasan, ketakutan tersembunyi. Tetapi saya merasa at home dimanapun saya ditugaskan. Kalaupun saya ditugaskan di Intan Jaya, di tengah konflik perang,
saya pasti tidak akan kehilangan rasa damai, karena kedamaian rumah saya, dan dimanapun saya berada, saya merasa ini adalah rumah. Nah, ini hanya bisa ditemukan kalau saya sudah selesai dengan luka batin yang saya bawa, fear. Kalau ini belum selesai, maka saya tidak akan bisa menemukan kedamaian dimanapun dan membagikan kedamaian dan kekuatan-kekuatan spiritual pada setiap orang yang dipertemukan dengan saya. Tidak mungkin. Saya menyaksikan ada banyak sekali orang di usia dewasa masih struggling. Mengapa? Karena luka batin di masa kecil masih dibawa. Dan sebenarnya banyak sekali membuktikan bahwa orang-orang seperti ini membawa energi field, energi, entah kecemasan, ketakutan, kemarahan, macam-macam hal ini bukan hanya ketika masa kecil, tetapi juga jauh sebelumnya dalam kehidupan sebelumnya. Itu dibawa terus sampai sekarang. Jadi pertanyaannya, kapan mau selesai? Kalau ini tidak selesai sekarang, sampai kematian tiba, kita akan terus membawa itu kapanpun. Mau ribuan tahun, mau berapa kalpa, ini tetap akan terus ada. Bapak Ibu, apakah ini menarik? Energy field, bidang energi yang mengunci kita. Mungkin Bapak Ibu merasa, oh saya sudah selesai dengan memori masa kecil. Tetapi sekarang kok setiap kali ketemu dengan situasi yang tidak cocok kok mudah, masih mudah berontak misalnya. Kebencian itu masih mudah, ketakutan itu mudah muncul. Artinya itu belum selesai. Nah, sekarang bagaimana selesai? Sebenarnya Dhamma Talk dari Bante tadi sudah cukup. Ini perlu dieksplorasi lebih dalam, karena kuncinya ada di sini. Mengapa kita tidak selesai? Karena kita seringkali terus berlari menghindar dari apa yang kita rasakan. Terus-menerus berlari. Bisakah kita berhenti diam dan merasakan, menerima kembali secara total apa yang kita tolak? Rasa tidak enak, tidak nyaman, ketakutan, kebencian itu. Jadi berhenti berlari, diam, dan merasakan kembali. Ada istilah yang sangat tepat. Ketika kita merasakan sesuatu, kecemasan, kita punya problem kecemasan. Contoh. Atau punya problem apa? Benci misalnya, kemarahan sebagai contoh. Ketika itu muncul, bisakah kita berhenti dan mencerna, merasakan lebih total, digest, dirasakan dalam-dalam. Dengan menerima, merasakan dalam-dalam, Bapak Ibu bisa membuktikan sendiri, dia akan terlepas secara alamiah. Bebas secara alamiah. Asal kita bisa menyentuhnya secara tepat. Bagaimana kita bisa menyentuh secara tepat? Jangan memikirkannya, jangan berpikir-pikir tentang luka itu. Jangan bereaksi dengan suka atau tidak suka, tetapi rasakan dengan kesadaran. Kesadaran. Setiap kali rasakan dengan kesadaran, maka dia akan luruh, terlepas dengan sendirinya. Jadi kita seringkali lupa kita ini siapa sebenarnya. Karena kita lupa, maka kita mengidentikan diri dengan tubuh fisik. Ini tubuh ini. Kalau tubuh ini sakit, kita lalu menderita mudah. Kalau tubuh ini tidak lagi
cantik atau ganteng atau gimana ya, lalu kita merasa tidak pede gitu. Karena kita mengidentikan dengan tubuh fisik. Kita seringkali juga mengidentikan diri dengan pikiran, dengan konsep, gagasan, doktrin, maka kita suka berantem. Kalau kita berantem karena kita suka menggenggam doktrin, ide, gagasan. Atau kita melekat pada rasa perasaan, kalau senang kita genggam terus menerus gitu, kalau senang. Tapi kalau kita nggak suka, waduh, kita mati-matian menentang atau kita mau lari. Nah, kita mengidentikan diri dengan tubuh, dengan batin. Padahal kita yang sesungguhnya melampaui tubuh dan batin. Mungkin itu dulu.